Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriana, NPM 110217011. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Utang Piutang dengan Menggunakan Emas, Studi Kasus Pasar Ciroyom Bandung. Kita masuk ke latar belakang, kehidupan manusia itu tidak lepas dari bantuan orang lain, salah satunya utang piutang. Pelunasan utang piutang tersebut harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama, tidak boleh ada kelebihan ataupun syarat melebihkan pembayaran. Karena itu termasuk dalam transaksi riba. Ada hadis yang berbunyi, Kulun kordin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Dalam kaidah tersebut, seakan-akan bahwa keuntungan yang berasal dari akad pinjaman itu adalah riba, tetapi sesungguhnya tidak begitu. Ada dua kategori keuntungan yang disebut riba. Yang pertama, keuntungan yang sifatnya mengikat, dan yang kedua, keuntungan yang hanya dinikmati oleh pemberi utang. Lalu kasus yang ditemukan di Pasar Ciroyom yaitu banyak pedagang yang melakukan transaksi utang piutang dengan pembayaran menggunakan emas. Pembayaran tersebut dilunasi oleh emas yang telah ditentukan di awal transaksi. Dari pelaksanaan utang piutang yang ditemukan, tidak menutup kemungkinan adanya keuntungan bahkan kerugian karena naik turunnya harga emas. Permasalahannya, ketika ada keuntungan yang berawal dari akad qard, maka memungkinkan munculnya hukum riba. Dalam penelitian ini, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembayaran utang piutang dalam fikih muamalah. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan utang piutang di Pasar Ciroyom. Dan yang ketiga, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pembayaran utang piutang dengan menggunakan emas di Pasar Ciroyom. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode yang pertama, pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dalam bidang ilmu hukum, yaitu hukum empiris. Lalu jenis data penelitiannya yaitu memakai penelitian lapangan atau field research. Selanjutnya ada sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini ada 2. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2, metode wawancara dan metode studi literatur. Teknik analisis datanya di sini ada deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku dari orang itu sendiri. Kita masuk hasil dan pembahasan. Ada pelaksanaan pembayaran utang piutang menggunakan emas di Pasar Ciroyom. Sistem utang piutang yang dilakukan yaitu meminjam uang yang nantinya harus dibayar dengan emas. Emas tersebut telah disyaratkan di awal dan sudah dikonversikan terlebih dahulu oleh pemberi utang dan diberikan batas waktu pembayaran maksimal 1 tahun. Lalu, tinjauan fikih muamalah terhadap pembayaran utang piutang dengan menggunakan emas di Pasar Ciroyom. Ada kaidah fikih yang berbunyi kulun kordin usturi tofihi naf'u muqaddama fahuwa riba. Setiap transaksi qard yang disyaratkan adanya manfaat yang ditetapkan atau disepakati di awal adalah riba. Jadi, menurut fikih muamalah, praktik utang piutang yang dilakukan di Pasar Ciroyom itu tidak sesuai dengan teori fikih muamalah karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima utang, yaitu pembayarannya harus berupa emas yang telah ditentukan di awal dan tidak menutup kemungkinan adanya keuntungan atau bahkan kerugian dari salah satu pihak karena terjadinya inflasi atau naik turunnya harga emas. Hal ini termasuk ke dalam transaksi riba fadl, yaitu adanya pertukaran 2 barang ribawi. Kesimpulannya, ada 2 pendapat mengenai harta yang digunakan untuk melaksanakan transaksi utang piutang menurut fuqaha. Yang pertama, harta yang diberikan untuk utang piutang yaitu harta misli. Yang kedua, harta yang diberikan baik harta misli maupun harta kimia. Dan yang kedua, para pedagang berniat meminjam uang dan dibayar dengan uang. Akan tetapi pemberi pinjaman mau meminjamkan uangnya, hanya saja pengembaliannya harus berupa emas.
Lalu poin yang ketiga, dalam fenomena di lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara utang piutang dalam fikih muamalah dan pelaksanaan pembayaran utang piutang di pasar Ciro. Melihat dari hadis dan kaidah fikih, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan atau manfaat yang disyaratkan di awal hukumnya riba. Untuk kasus ini, utang piutang menggunakan emas ini termasuk ke dalam riba fadl karena pertukaran barang ribawi. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.